Hai Sobat Motivasi Rohani, bertemu kembali bersama saya ya. Kali ini saya akan menyangga argumen Doditan mengenai Ribka yang diambil Ishak pada usia 3 tahun. Tahu kan kalau usia 3 tahun itu adalah usia batita yang seharusnya itu masih dirawat orang tua, tetapi pemikiran Doditan ini adalah pemikiran pedofil ya. Nah, oke, selamat menyaksikan dulu ya. Jadi Ribka, istrinya Nabi Ishak, dibawa pulang sebagai istri itu usia berapa? 3 tahun. Nah, di dalam Alkitab mana ada pernah dinyatakan bahwa Ribka diambil Ishak itu pada usia 3 tahun? Tidak ada. Kalau misalnya ada, teman-teman bisa komen ya di video ini nanti ya. Kita akan membaca dalam Kejadian 24 ayat 16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyung itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk onta-ontamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Nah, teman-teman, dari ayat ini ya, ini kan menerangkan seorang Ribka itu seperti apa. Dia adalah anak gadis. Gadis itu dalam kamus dinyatakan sebagai anak perempuan yang sudah akil balik, anak darah ya, anak perempuan yang belum kawin atau masih perawan. Di dalam Wikipedia dikatakan anak gadis cewek atau anak perempuan adalah seorang perempuan muda yang biasanya mulai beranjak remaja, yang sudah remaja gitu ya, yang ABG lah ya gitu ya. Nah, secara logika tidak mungkin seorang Ishak ya yang memiliki ayah yang notabene sangat terkenal di Israel ya, orang Yahudi ya, tidak mungkin dia mengambil seorang anak kecil ya. Tentu saja Alkitab tidak mengajarkan hal itu, dan kalau kita lihat tidak ada di dalam Alkitab itu, bahkan nabi-nabi itu nggak ada yang mereka menikah dengan orang yang usianya 3 tahun, tidak ada. Jadi ini adalah argumen yang sangat fatal sekali. Ini namanya penghujatan terhadap iman kekristenan. Dia menafsirkan bebas sesuka hatinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah dia adalah seorang perawan ya. Perawan itu otomatis sudah beranjak dewasa ya, bukan anak kecil. Anak kecil itu yang otomatis dia disebutnya balita atau batita gitu ya. Anak usia 3 tahun itu batita ya. Nah, kemudian di sini adalah ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Kalau teman-teman tahu ini buyungnya ya. Nah, jadi nggak mungkin seorang anak 3 tahun itu membawa buyung dan kemudian menimba air. Itu tidak mungkin, sangat di luar logika ya. Tetapi mungkin karena pengajaran Doditan ini selalu berhubungan dengan ya, mohon maaf ya, selakangan, jadi dia netralisir semua, disamakan semuanya gitu ya, menganggap ini suatu hal yang biasa. Padahal di dalam Alkitab sendiri tidak pernah dikatakan seorang anak 3 tahun itu sudah memiliki pasangan, ataupun anak yang masih kecil itu diambil seorang laki-laki, nggak pernah ada ya. Jadi harusnya ketika Doditan mengatakan seperti ini, dia kalau orang Kristen sendiri seharusnya ya tidak tenang hidupnya, tetapi bagi dia suatu hal yang biasa. Inilah penghujat yang sebenarnya, yang seharusnya dia ini ya, kalau orang Kristen mau ya, sebenarnya dia ini yang harus dikasuskan gitu ya, karena sudah banyak sekali Alkitab yang dipelintirkan, banyak Alkitab yang ditafsir bebaskan gitu oleh dia ini. Jadi kenapa sih dia tidak lebih cenderung membahas agamanya sendiri? Kenapa dia lebih membahas Alkitab gitu loh, yang secara notabene dia adalah orang yang mu'alaf. Kenapa dia tidak mendalami Al-Quran sendiri? Kalau teman-teman lihat, banyak sekali ya dia berdebat dengan teman-teman kita orang Kristen ketika membahas Al-Quran.
dia tidak bisa, tetapi dia selalu memutarbalikkan firman Tuhan. Dan jangan salah paham ya ketika ada banyak yang mualaf. Nah, itu bagi kita itu urusan pribadi ya. Kalau ada yang mualaf itu urusan pribadi. Yang penting adalah kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, oleh karena itu kita perlu banyak belajar ya orang-orang Kristen, supaya apa? Ketika melihat hal seperti ini kita bisa menyanggah gitu ya. Karena kalau kita bisa mempertahankan iman kita, karena kalau kita membiarkan hal ini terjadi ya, dengan Alkitab ditafsir bebaskan, dan nanti ada orang-orang Kristen yang baru beranjak dewasa dan belum mengerti apa-apa, apalagi kalau misalnya dibaca, didengar oleh anak-anak sekolah minggu ya, itu otomatis juga mereka akan bertanya-tanya, oh tadi saya melihat di video ini seperti ini, apakah itu benar? Nah, itu oleh karena itu kita sebagai orang Kristen tuh harus siap untuk menghadapi hal seperti itu. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang Kristen tidak pernah membaca firman Tuhan, dan biarlah melalui hal ini kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita semakin siap siaga untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat, apalagi firman Tuhan ya yang sering diputarbalikkan fakta. Dan kalau di sini kita melihat bahwa tidak ada usia Ribka 3 tahun, itu tidak ada, dan itu sudah dibantah sendiri melalui Alkitab ya. Saya tidak berbicara omong kosong, di dalam Alkitab tidak ada Ribka diambil Ishak itu usia 3 tahun, tidak ada. Jadi ini adalah pembohongan, ini adalah penghujatan yang dia ini harusnya itu bisa diproses ya kalau kayak gini ya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat dalam Tuhan, jangan pernah lengah dengan ajaran-ajaran kayak gini ya. Sampai bertemu kembali.